Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam perkuliahan geometri analitik, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang titik, garis, bidang, dan ruang. Pada geometri analitik ini kita pernah mendengarkan kata geo dan metri, di mana geometri itu dibagi menjadi dua kata, yaitu geo dan metri. Jadi geo itu sendiri artinya bumi dan metri itu ukuran. Jadi kita mendefinisikan bahwa geometri itu adalah ilmu ukur, di mana ilmu yang dapat mengukur apa yang ada di bumi, atau geometri juga biasa merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yaitu titik. Jadi kita ketahui bahwa titik, garis, dan bidang itu sangat erat hubungannya dalam belajar geometri, di mana titik itu adalah sebuah atau sesuatu yang menempati tempat dan tidak terdefinisikan atau tidak memiliki tempat, yang biasa diberi simbol nokta pada bidang. Mungkin kita pernah melihat atau sering menemukan titik dalam membaca. Itu sebenarnya tidak memiliki tempat atau tidak memiliki besaran, karena titik itu tidak dapat didefinisikan atau tidak berbentuk. Simbolnya seperti ini, titik disimbolkan dengan nokta. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, contoh misalnya titik A, titik P, dan sebagainya. Yang kedua, hubungannya eratnya dengan garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus yang memanjang kedua arah dan tidak terbatas. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu garis yang dinyatakan dengan satu huruf kecil. Contoh garis M, misalnya garis L, dan sebagainya. Garis juga dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis CD, dan sebagainya. Tapi sebuah garis itu memiliki panjang namun tidak memiliki lebar maupun ketebalan. Sebuah garis itu diwakili oleh lintasan kapur tulis atau pensil pada papan tulis, kertas, atau rentangan karet. Sebuah garis lengkung atau kombinasi lengkung dan lurus. Untuk memahami bagaimana perbedaannya, kita pikirkan sebuah garis dibangun oleh pergerakan sebuah titik sebagai berikut. Misalnya garis lurus ditandai oleh huruf kapital dari kedua titik dengan sebuah huruf kecil seperti ada di gambar berikut. Misalnya sebuah garis lurus seperti dibangun oleh pergerakan titik yang arahnya sama. Misalnya di sini garis AB. Yang kedua, sebuah garis lengkung seperti dibangun oleh pergerakan titik yang selalu berubah arah secara teratur. Misalnya di sini garis lengkungan A, B. Yang ketiga di sini ada namanya bidang. Bidang itu mewakili panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketebalan atau tinggi. Bidang dapat diwakili oleh permukaan papan tulis, misalnya permukaan sisi sebuah balok, permukaan bola. Semua itu mewakili bidang, namun bukan bidang itu sendiri. Sebuah bidang adalah permukaan sedemikian hingga sebuah garis lurus menghubungkan sembarang dua buah titik yang terletak pada bidang tersebut. Sebuah bidang datar adalah permukaan rata yang bisa diwakili oleh permukaan kaca datar atau permukaan sebuah meja. Jadi melalui tiga titik dapat dibuat sebuah bidang, sehingga bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi, karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan daun pintu, lembaran kertas, atau
dinding tembok kelas yang rata. Atau bidang dapat diperoleh dengan cara mengiris tipis-tipis permukaan benda sehingga diperoleh lembaran-lembaran tipis. Misalnya bagian salah satu sisi balok diiris-iris menjadi bagian-bagian yang tipis. Bagian-bagian tersebut adalah model-model bidang atau contoh-contoh sebuah bidang. Kita lihat di bawah ini adalah gambar atau model bidang. Jadi di bawah ini kita perhatikan, ini contoh sebuah bidang. Jadi gambar ini model dari bidang. Itu plan M or plan ABC atau bidang ABC di sini. Ini bidangnya nampaknya tebal, tapi kalau digambar tuh nampaknya tebal, tapi sebenarnya bidang ini tidak memiliki ketebalan atau tinggi, hanya memiliki panjang dan lebar. Mungkin yang lebih sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya itu di meja, permukaan meja itulah dinamakan sebuah bidang, atau dinding, permukaan sebuah dinding, papan tulis, itulah contoh sebuah bidang sebenarnya. Jadi bidang itu tidak memiliki tebal, hanya memiliki dua, panjang dan lebar. Berikutnya ruang. Ruang itu bangun yang berdimensi 3, atau ruang merupakan sebuah gagasan abstrak, sehingga ruang itu termasuk unsur yang tidak didefinisikan juga, karena ruang itu diartikan sebagai unsur geometri dalam konteks 3 dimensi tadi, karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Salah satu bentuk model dari ruang misalnya model bangun ruang seperti kubus, balok, dan tabung, atau masih ada model-model yang lain seperti prisma, limas, kerucut. Itu contoh-contoh sebuah ruang. Berikutnya hubungan antara titik dan garis tadi. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik pada garis, dan kedua, titik di luar garis. Letak titik pada garis apabila titik tersebut ada pada garis, dan titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Perhatikan garis T. Garis T itu ada titik P, tapi dia berada di luar garis, sehingga dinamakan titik di luar garis. Dan garis T juga di sini ada titik Q, dia tepat berada pada garis, sehingga dinamakan titik Q pada garis T. Jadi sebuah titik yang terletak pada sebuah garis itu memisahkan titik-titik pada garis menjadi 3 bagian. Yang pertama, titik di sebelah kiri garis. Yang kedua, titik di sebelah kanan garis atau 2 buah setengah garis. Dan ketiga, titik itu sendiri seperti pada gambar di atas, titik Q pada garis L yang memisahkan titik-titik pada L menjadi 3 bagian. Pertama, titik-titik dari Q ke kanan atas, kedua titik-titik dari Q ke kiri bawah, dan ketiga titik Q itu sendiri. Mungkin jelas. Berikutnya hubungan antara titik dengan bidang itu sendiri. Jadi titik itu ketika terletak pada bidang, apabila irisan titik dengan bidang menghasilkan titik itu sendiri atau titik tersebut menjadi bagian bidang, berarti titik A pada bidang persegi panjang, sedangkan titik B tidak pada bidang tersebut. Contoh, perhatikan gambar itu di bawah. Ada bidang, sebuah bidang. Di situ ada titik A dalam bidang dan titik B di luar bidang. Itu salah satu contoh hubungan antara titik dengan bidang. Berikutnya hubungan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang.
atau irisan garis dengan bidang menghasilkan garis itu sendiri. Contoh, perhatikan gambar di bawah. Itu ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Berdasarkan gambar di atas itu, gambar 1 letak garis L pada bidang membagi titik pada bidang menjadi 2,5 bidang dan garis itu sendiri. 2,5 bidang dan garis itu sendiri. Yang gambar kedua itu letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang atau irisan garis dengan bidang merupakan himpunan kosong. Artinya garis itu tidak melewati bidang. Yang gambar ketiga itu menunjukkan garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Sehingga garis itu menembus bidang itu sendiri. Jadi untuk materi kita hari ini atau pertemuan kali ini mengenai titik garis bidang cukup sampai di sini. Jadi kesimpulan atau rangkuman dari materi kita yaitu titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Sementara garis merupakan himpunan dari titik-titik. Garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Sementara bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tebal. Dan ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Itu namanya bidang. Ruang. Jadi hubungan antara titik, bidang, dan garis atau hubungan titik, garis, dan bidang adalah titik. Satu titik itu tidak membentuk atau membentuk sebuah garis dan bidang, tetapi dua titik itu dapat membentuk sebuah garis dan tiga titik itu dapat membentuk sebuah bidang. Itu hubungan antara titik, garis, dan bidang. Dari dua titik bisa tarik garis menjadi sebuah garis. Dari tiga titik bisa ditarik garis menjadi sebuah bidang. Jadi untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.